Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Lingga Pos Online di podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Nah, alhamdulillah hari ini kami mengundang Bung Ajis. Selamat datang Bung Ajis. Bung Ajis ini adalah lawyer, juga pemuda dari Muratara, kemudian juga aktivis yang memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, kita ingin mendapatkan statement-statement lah dari beliau ini bagaimana tentang dinamika yang sekarang ini di Muratara khususnya karena sudah memasuki tahun politik atau tahun pilkada. Mungkin kita bisa mulai, Bung Ajis, mungkin untuk pengamatan awal lah kondisi pilkada Muratara untuk saat ini mungkin. Ya, tahapan politik telah masuk dengan partai politik telah membuka pendaftaran dan saat ini tentu disambut antusias oleh para elit politik Musirawas Utara dengan kalau kita mengamati dari perkembangan media hampir setiap hari setiap partai politik yang membuka pendaftaran itu selalu ramai dikunjungi diambil oleh calon-calon yang akan maju di Pilkada 2024 ini. Jadi artinya termasuk tinggilah dinamika politiknya ya, artinya ya. Semangat orang-orang Muratara, tokoh Muratara untuk menjadi kepala daerah cukup tinggi artinya. Nah mungkin dengan kondisi ini mungkin apa sih harapan kita sebagai ya, seorang pemuda lah yang dari kecil di sana, tinggal di sana, kemudian ya sampai saat ini mungkin apa yang diharapkan oleh Bung Ajis? Ya tentu Pilkada 2024 dengan masa kepemimpinan 2024-2029 kita berharap bahwa calon kepala daerah nanti tentu yang terpilih itu tidak bisa melihat secara sepenggal konteks Muratara. Ya. Dia harus menyikapi dan menghayati tujuan Muratara dibentuk. Pemisahan Kabupaten Musirawas Utara dengan Musirawas itu harus menjadi spirit bagi kepala daerah yang terpilih. Ya, bagaimana kehadiran Kabupaten Musirawas Utara ini tentu dengan harapan keadaan harus lebih baik ke tingkat kesejahteraannya, fasilitas umum, fasilitas publik, pelayanan publik, dan hal-hal itulah yang harus menjadi fokus utama kehadiran kepemimpinan 2024-2029 nanti yang harus mampu mengeksplorasi lagi bagaimana kehadiran Muratara ini berdampak signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Musirawas Utara. Kalau untuk saat ini mungkin ini kan kita Muratara ini umurnya belum 10 tahunan ya. Sekitar 10 tahunan lebih dari 10 tahun sudah. Mungkin kalau Bung Ajis melihat pembangunan yang sudah terjadi dari berapa waktu ini mungkin bagaimana nih kondisinya apalagi setelah berpisah dengan Kabupaten Induk, Kabupaten Musirawas? Iya, tentu dengan kehadiran Kabupaten Musirawas Utara masa PJS almarhum Bapak Akis Ropi Ayub, kemudian dilanjutkan kepemimpinan daripada Sarip Depi ya 2015-2020, kemudian dilanjutkan Depi Inaya 2020-2024 yang agak relatif singkat dengan aturan. Ya kita tidak menafikan bahwa terpisahnya Kabupaten Musirawas dengan Muratara ini juga membawa dampak yang positif. Ya kan? Nah, namun juga kalau kita melihat perkembangan ini belum cukup. Bagaimana persoalan infrastruktur ya, kita lihat hari-hari bahwa memang terjadi kendala jalan segala macamnya, termasuk hal-hal yang birokrasi dan sebagainya macam. Artinya memang ya kita tidak menafikan bahwa DOB Muratara membawa dampak signifikan, namun belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan impian ketika daerah Musirawas Utara ini dimekarkan dari Musirawas. Inilah mungkin harusnya yang menjadi prioritas kepemimpinan 2024-2029 ini. Oke, masih bersama kami di podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Oke, Bung Ajis, seperti kita tahu bahwa Muratara walaupun daerah pemekaran ya, tetapi memiliki sumber daya alam yang banyak ya, mumpuni. Tetapi ya seperti kita tahu lah masih banyak persoalan infrastruktur di sana yang kita lihat belum ada. Mungkin menurut Bung Ajis bagaimana ini? Ya, ini mungkin salah satu tantangan substansi yang paling penting untuk kepemimpinan 2024-2029.
Kalau kita bicara tentang kekayaan SDA, Kabupaten Musi Rawas Utara, apa yang tidak ada di sana? Tetapi ketika kita membandingkan bagaimana perkembangan, ya, kita bicara tentang infrastruktur, bagaimana jalan, bagaimana air bersih, PLN, kemudian itu substansi itu jauh berbanding terbalik, ya. Dan kita melihat bahwa tidak seimbang sebenarnya, dan ini tentu sangat memprihatinkan kita bahwa memang ada kesenjangan yang sangat relatif tinggi ketika berbicara tentang kita punya SDA yang begitu banyak, tetapi ketika berbicara fasilitas umum, fasilitas publik, jalan, kemudian air bersih, listrik dan jaringannya itu sepertinya belum ada kemajuan yang signifikan. Oh ya, seperti itu. Jadi artinya ini belum lagi persoalan kemarin, seperti kita sekarang seperti diketahui bahwa Muratara juga beberapa kali dihantam oleh bencana. Artinya ini menjadi tantangan ya tersendiri bagi mungkin kepala daerah selanjutnya untuk pembangunan di Muratara ini. Ya, 2024-2009 sangat berat tantangannya. Kita tahu bagaimana priorisasi Sarip Depi 5 tahun, kemudian juga tidak tuntas, tentang banyak persoalan dengan berbagai kendalanya. Dilanjutkan juga Depi Inaya, kelanjutan pembangunan juga akhir-akhir ini kita lihat belum juga, ya, kita masih banyak hal yang kurang yang harus dibenahi. Nah, kenapa menjadi tantangan berat? Periode Sarip Depi dan Depi Inaya tidak ada bencana seperti ini. Nah, ini bencana yang menurut kita sangat luar biasa memporak-randakan infrastruktur kita di beberapa desa, dan ini tentu tidak ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, untuk recovery bencana ini termasuk infrastruktur. Belum lagi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang belum tersentuh pembangunan. Ya kan? Masih terkendala. Ini tentu menjadi tantangan yang berat untuk 2024-2029, dan kita memang butuh leadership yang mampu mengeksplorasi bagaimana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara ini menurut saya untuk periode ketiga serta setelah pemekaran ini harusnya memang agak lebih cepat dan lebih tuntas tentang pembangunan infrastruktur. Jadi yang dibutuhkan itu adalah artinya kita saat ini butuh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan cuma bisa secara dalam birokrasi, tapi juga dia harus bisa menembus birokrasi di pusat agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan segala macam, karena rasanya tidak tuntas ya, tidak mungkin bisa kalau untuk hanya mengandalkan mungkin PAD untuk dari Muratara kalau dari bencana ini mungkin. Artinya kita memang harus paham segala hal mungkin. Ya, disitulah seni kepemimpinan yang harus muncul. Di tengah keterbatasan APBD kita, di tengah situasi yang memang membutuhkan tantangan yang luar biasa, disitulah kita membutuhkan leadership yang mampu mengatasi persoalan ini. Ya kan? Ini juga harus dikupas tuntas oleh kepemimpinan kita ke depan. Yang setelah disinggung tadi, bagaimana dengan SDA yang begitu memadai, tetapi kenapa tidak begitu mempengaruhi PAD yang signifikan? Nah, ini juga harus menjadi tantangan. Jadi ketika berbicara tentang pembangunan, tentu kan harus ada sumbernya. Sumbernya APBD. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan eskalasi pembangunan yang begitu cepat ketika APBD kita kecil? Nah, ini juga harus menjadi tantangan semua stakeholder pembangunan Muratara untuk 5 tahun mendatang. Jadi agak riskan juga nih SDA besar, PAD kecil ya. Kan tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Ya. Pesan moral Bung Ajis untuk calon kepala daerah selanjutnya nih, mungkin apa yang jadi PR mereka ini? Ya, proses politik ini akan mewarnai bagaimana setelah proses politik berlanjut. Muratara ini bukan hanya Muratara, seluruh daerah ini dia bisa bangkit, bisa cepat maju ketika semua stakeholdernya saling bahu-membahu. Jadi harapan saya bahwa proses politik yang terjadi ini hanya dalam rangka untuk bagaimana kita mencari pemimpin yang terbaik, kemudian tidak menjadikan kita pilkada sepanjang 5 tahun. Oh ya, seperti itu. Maknanya ketika proses pilkada berjalan, dinamika itu tidak bisa kita hindari. Tapi setelah pilkadanya selesai, maka semua pihak kita punya tanggung jawab moral untuk bagaimana Muratara ini lebih cepat lagi dengan berbagai tantangannya. Bukan berarti kita tidak menafikan kepemimpinan yang sudah berlanjut, tetapi memang ada dimensi-dimensi yang harus dilaksanakan. Artinya kita berharap proses politik ini para elit politik harus dewasa. Kemudian kita jangan terjebak dalam konstelasi yang membabi buta, yang menghalalkan segala cara, yang punya impact
punya dampak setelah proses politik berakhir. Nah, harapan kita pengalaman 2 periode yang berlanjut, ya kan, harus kita menjadikan pembelajaran untuk ke pemilu secara langsung yang ketiga, supaya impact politik yang terjadi itu tidak menjadi kita terpecah belah, tidak menjadikan kita selalu bermusuhan selama 5 tahun, tapi bagaimana proses politik ini menjadi wadah konsentrasi kita untuk membangun Muratara. Setelah proses politik berakhir, maka kita punya satu kepentingan bahwa Muratara harus lebih baik. Artinya bisa kita simpulkan setelah pilkada, mari kita sama-sama membangun Muratara. Seperti itu. Saya pikir seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu dari Bung Ajis. Terima kasih sudah hadir di podcast kami di Ngopi, Ngobrol Soal Pilkada. Demikianlah podcast Ngopi kali ini bersama Bung Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.